Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan Hore SP2D termin kedua pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 sudah turun. Tapi, loh, kok ada tapinya? Nah, sahabat YouTube, di video kali ini saya juga akan menginformasikan terkait dengan update pencairan bantuan BPNT tunai. KPM diberikan bantuan Rp600.000 secara tunai. KPM dibebaskan belanja di warung manapun. Tapi kok masih ada ya yang mewajibkan harus belanja di warung tertentu? Nah, sahabat YouTube, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasi yang pertama terkait dengan Hore SP2D termin kedua pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 sudah turun. Tapi, loh, kok ada tapinya? Sahabat YouTube, alhamdulillah di pagi hari ini saya ataupun kita para SDM pendamping sosial program Keluarga Harapan mendapatkan data bayar atau SP2D termin kedua pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 yang sudah di-share, yang sudah dibagikan oleh masing-masing koordinator kabupaten ya sahabat YouTube ataupun koordinator kota ya. Nah, ini merupakan kabar menggembirakan tentunya bagi para KPM bantuan PKH yang bantuannya masih belum cair setelah SP2D termin pertama di tahun 2022 ini diturunkan kemarin ya sahabat YouTube. Nah, di SP2D termin yang pertama kemarin itu sudah diturunkan dari Bank BRI, BNI, dan juga Bank BTN. Kemudian juga ada Bank BSI ya sahabat YouTube. Nah, di termin kedua ini alhamdulillahnya untuk bank penyalur Bank Mandiri ini juga sudah mulai disalurkan ya sahabat YouTube. Jadi ini kabar gembira juga bagi KPM bantuan PKH yang menggunakan bank penyalurnya adalah Bank Mandiri. Karena di data bayar atau SP2D termin kedua ini untuk bank penyalur Bank Mandiri ini juga sudah mulai menyalurkan bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Namun ini masih bertahap. Dan di data bayar atau SP2D termin kedua ini ternyata di wilayah dampingan saya sendiri ini sangat sedikit ya sahabat YouTube yang muncul namanya di data bayar tersebut. Jadi dalam satu kecamatan di tempat wilayah kerja saya ini hanya 6 orang KPM saja ya sahabat YouTube. Jadi ini sangat sedikit sehingga bisa dipastikan kemungkinan di beberapa hari ke depan akan turun juga, akan turun lagi SP2D atau data bayar termin ketiga ya sahabat YouTube. Jadi per hari ini sudah 5 bank penyalur yang menyalurkan bantuan PKH ya sahabat YouTube. Mulai dari Bank BRI, urutan kedua BNI, urutan ketiga adalah Bank BTN, keempat Bank BSI, dan yang kelima adalah Bank Mandiri ya sahabat YouTube. Kelima bank ini sudah mulai menyalurkan namun masih bertahap hingga termin kedua ini diturunkan. Masih banyak KPM yang nama-namanya masih belum masuk di data bayar ya sahabat YouTube. Jadi sabar saja yang masih belum cair bantuannya, bantu dengan doa, insya Allah di beberapa hari ke depan untuk data bayar atau SP2D termin ketiga tahap pertama tahun 2022 akan segera diturunkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang pertama terkait dengan
pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ya sahabat YouTube. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan update pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000. KPM dibebaskan belanja di warung manapun, tapi kok masih ada ya daerah-daerah tertentu ini yang mewajibkan para KPM ini membelanjakan bantuan tunai Rp600.000 tersebut untuk dibelanjakan ke warung tertentu atau ke agen tertentu. Jadi ini terus bagaimana? Karena saya melihat postingan para KPM di grup-grup media sosial di Facebook ini, saya sampai merinding sendiri ya sahabat YouTube. Kok sampai segitunya, padahal dicairkan dalam bentuk tunai, KPM dibebaskan untuk berbelanja dimanapun, tapi kok masih ada yang mengkondisikan untuk berbelanja di warung tertentu ya sahabat YouTube. Jadi ini sungguh sangat keterlaluan tentunya ya. Nah, di sini saya akan membahas runtut mulai dari awal. Di sini saya sudah mencatatnya ya sahabat YouTube. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada perkataan dari saya ini yang menyinggung dari pihak-pihak tertentu. Saya mohon maaf sebelumnya, karena ini sifatnya saya adalah mengkritisi kondisi pencairan bantuan BPNT kali ini ya sahabat YouTube. Nah, yang pertama, bantuan BPNT di tahun 2022 ini dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Bantuan BPNT kali ini dicairkan secara rapel untuk alokasi bulan Januari, Februari hingga Maret dengan jumlah bantuan per bulannya adalah Rp200.000, sehingga para KPM pada pencairan kali ini mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Poin yang kedua, dalam proses pembayaran bantuan BPNT tunai kepada para KPM ini, pihak PT Pos Indonesia menggunakan beberapa pola. Yang pertama, diantar langsung ke alamat atau ke rumah KPM. Yang kedua, dengan dibayarkan di titik komunitas. Titik komunitas ini bisa di desa atau di kelurahan. Dan cara yang ketiga, dibayarkan di kantor pos ya sahabat itu. Kemudian dalam proses pembayaran harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat tentunya. Tidak boleh ada kerumunan massa dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama. Oleh sebab itu pihak pos berkewajiban melibatkan pihak keamanan dari elemen TNI maupun Polri ya sahabat itu, untuk mengatur supaya tidak terjadi penumpukan massa. Kemudian poin berikutnya, masa bayar bantuan BPNT tunai Rp600.000 ini kepada KPM adalah hingga tanggal 5 Maret tahun 2022. Apabila dalam masa bayar ada KPM yang tidak terbayarkan, nah tidak terbayarkan ini bisa karena meninggal atau orangnya tidak ditemukan, orangnya lagi pergi ya sahabat itu, maka dana bantuan akan dikembalikan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat itu. Terkecuali bagi yang meninggal ataupun yang pergi namun masih ada orang yang satu kakak di rumah tersebut, maka orang yang satu kakak tersebut yang bisa mengambil bantuan BPNT ya sahabat itu. Kemudian poin berikutnya, apabila terdapat KPM yang belum mendapatkan undangan, harap bersabar. Insya Allah penyaluran bantuan BPNT kali ini masih bertahap ya sahabat itu. Kemudian tujuan BPNT dicairkan secara tunai di tahun 2022 ini adalah yang pertama, untuk mempercepat penyaluran agar bantuan bisa segera diterima KPM dan agar segera terrealisasi 100% tentunya ya sahabat itu. Kemudian tujuan yang kedua, membebaskan para KPM untuk membelanjakan bantuan BPNT tunai Rp600.000 tersebut di warung manapun, dengan tetap mematuhi aturan bahwa bantuan BPNT hanya boleh dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral ya sahabat YouTube. Jadi untuk belanja minyak, kemudian gula, susu, garam ini memang tidak diperbolehkan ya sahabat itu. Jadi bebas KPM ini belanja di warung manapun ya sahabat itu,
entah itu di warung sembako sekitar rumahnya, warung kelontong, pasar tradisional, agen, ataupun warung. Jadi bebas, terserah KPM-nya mau belanja dimanapun ya sahabat YouTube. Kemudian KPM ini juga bebas menentukan komoditi apa yang akan dibeli ya sahabat YouTube. Bebas memilih kualitas komoditinya. Kalau dia mau beli beras kualitas yang premium atau yang medium, itu terserah KPM. Kemudian bebas memilih berapa banyak komoditi yang dibeli. Telur berapa kilo, beras berapa kilo, buah berapa kilo. Ini terserah KPM-nya ya sahabat YouTube. Tentunya sesuai kebutuhan si KPM ya sahabat YouTube. Nah, di sini saya sangat menyayangkan ternyata masih banyak oknum-oknum yang mengutamakan kepentingan pribadi demi meraup keuntungan dari penyaluran BPNT tunai di tahun 2022 ini. Oknum-oknum ini memaksakan kehendak mereka dengan cara menekan, memaksa para KPM agar berbelanja di agen ataupun di warung tertentu yang mana sembako yang didapat KPM ini sudah dalam bentuk paket. Sungguh keterlaluan tentunya, dan bahkan nominal paket sembako yang didapat para KPM ini bila dikalkulasi harganya ini tidak ada Rp200.000 per paketnya ya sahabat YouTube. Tentunya ini merugikan bagi keluarga penerima manfaat bantuan BPNT. Namun banyak pula para keluarga penerima manfaat bantuan BPNT ini yang tidak berani melaporkan praktik-praktik seperti ini ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu di sini saya menghimbau kepada sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat bantuan BPNT, tentunya pemerintah pusat, Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak akan tahu praktik seperti yang terjadi di bawah tentunya ya. Terkecuali ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ini melaporkannya. Pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah menyediakan layanan kontak senter pengaduan perihal penyimpangan-penyimpangan penyaluran bantuan BPNT di tahun 2022 ini. Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, bisa melaporkannya di nomor WhatsApp ya sahabat YouTube, yaitu 0811 10 222 10. Nah, itu adalah nomor kontak center dari Kementerian Sosial Republik Indonesia perihal pengaduan penyimpangan-penyimpangan ataupun adanya pungutan liar terkait dengan penyaluran bantuan BPNT tunai di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Silakan laporkan dengan menyertakan bukti-bukti pelanggaran yang telah dilakukan, entah itu dalam bentuk video, dalam bentuk foto, ataupun dalam bentuk yang lainnya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi pada video kali ini. Semoga bagi KPM yang belum mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT di pencairan kali ini, semoga segera mendapatkan dengan bantuan secara utuh, tidak kurang sedikit pun ya sahabat YouTube. Dan semoga para KPM ini bisa memanfaatkan bantuan-bantuan yang telah diterima ini sesuai peruntukannya ya sahabat YouTube. Jangan sampai diberikan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, ataupun memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Oke sahabat YouTube, sekian, sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.